Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan gue Andre Turis, Power Up Cocosal yang pasti bakal mereaksi video yang amazing. Gimana kabar saya selalu yang pasti dibolehin dengan Allah Subhanahu wa taala dan harus tetap semangat dalam menjalani ibadah puasa. Oke, untuk kesempatan kali ini gue bakal mereaksi video yang sangat luar biasa banget, dan ini akhirnya rasa penasaran gue tuh terpecahkan gitu kan. Kemarin itu gue udah sempet membuat video reaction kita sambil belajar sejarah tentang Syekh Abdul Rauf Asy-Syinqili, dan kemarin juga sempat mendengar katanya Syekh Abdul Rauf Asy-Syinqili ini orang yang pertama kali menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Melayu. Dan ini gue sudah dapat, ya alhamdulillah banget ya. Ini adalah salah satu cuplikan atau potongan ceramahnya Ustadz Abdul Somad dan dari channelnya Takwa TV. Penasaran banget kan? Kita reaction bareng-bareng aja. Kita mulai 1, 2, dan 3. Takwa TV ya. Tapi ini umat yang hebat akidahnya ini. Siapa yang menanamkan keimanannya? Para tengku-tengku, para ulama-ulama, para tuan-tuan guru yang berada di daerah-daerah. Dulu kita mengenal ulama besar datang dari sini. Siapa namanya? Syekh Abdul Rauf Asy-Syinqili. Siapa namanya? Hamzah Fansuri. Siapa namanya? Syamsuddin As-Sumatrani. Siapa namanya? Quran pertama diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, ke dalam bahasa Indonesia. Saya tak sebut Indonesia karena Quran diterjemahkan sebelum Indonesia ada. Belum Indonesia. Tuh. Seorang Ustadz Abdul Somad juga mengatakan Quran diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tetapi disangka oleh beliau ya karena Quran ini diterjemahkan sebelum Indonesia ada. Masya Allah. Tidak ada. Quran sudah diterjemahkan. Yang menerjemahkannya itu siapa? Syekh Abdul Rauf Asy-Syinqili. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oleh sebab itu kebanggaan luar biasa. Ini negeri para ulama. Setelah zaman modern, mereka tidak hanya belajar ke Makkah, mereka belajar ke Al-Azhar Kairo. Itulah dia Syekh Profesor Dr. Muhibbuddin Wali, Syekh Tarekat Naqsabandia dalam bidang tasawuf, mursyid dalam bidang tafsir. Paham? Ustaz tahu dari mana? Saya tanya. Syekh tadi siapa? Syekh Profesor Dr. Muhyiddin Wali ya. Masya Allah. Masjid Agung, Masjid Raya Batam. Besar Masjid Batam nih. Ya, siapa yang rutin dulu ngasih pengajian sini? Syekh Profesor Dr. Muhibbuddin Wali. Masya Allah. Iya, mengajarnya ke Batam. Bayangkan ilmunya. Lalu kemudian turun-temurun sampailah alim ulama yang hadir pada malam hari ini. Sebetulnya ini tak boleh membelakangi ulama. Kita dari kecil dulu sudah diajarkan emak kita, kau nanti jangan membelakangi ulama, nanti dengerin. Punggung kau berbisul. Dengerin tuh ya. Makanya saya tak pernah Masya Allah, Masya Allah. Wah, mereka ini para alim ulama. Mereka lah yang mempertahankan akidah ini. Maka setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, siapa yang mewarisi? Al-ulama warasatul Abdiya, ulama pewaris para nabi. Di sini ulama di. Nah, dan kita balik lagi, kembali lagi ya. Kita jangan pernah membelakangi para ulama. Ingat ya, kita harus cinta ulama. Ya, kita harus memperbanyak ilmu agama kita kepada para ulama gitu kan. Karena kenapa? Ulama itu adalah salah satu orang yang dapat memberikan ilmu kita. Ya kan, dapat memberikan ilmu terhadap kita, gitu kan, ilmu tentang ajaran-ajaran Islam yang insya Allah yang dapat memberikan kita syafaat, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Muliakan. Dari mana Ustaz tahu ulama dimuliakan? Saya disambut dari mulai Kuala Namu Airport. Mobil iring-iringan. Itu yang iring-iringan itu kan biasanya dua. Pertama pejabat, yang kedua orang mati. Ambulan. Masya Allah. Tapi tadi Ustadz, Masya Allah, saya pun ketika duduk rasa-rasa wali kota. Biasa. Oh gitu, sampai dipersilakan makan macam-macam makanan.
Malam ini kalau ada bapak ibu merasa heran, kok kuat betul suara Ustadz malam ini. Apa sih rahasianya? Kopi Aceh. Masya Allah. Luar biasa. Iya. Kalau berbicara ini buat balad kopi ya. Emang luar biasa emang kopi Aceh, Masya Allah, Masya Allah. Dimuliakan. Begitu sampai tadi, Ustadz minum teh apa minum kopi? Saya tak pernah minum kopi, saya minum teh. Masa udah sampai di Aceh nggak minum kopi Aceh? Oke, kopi pun tak masalah. Ada buah, ada kue, tapi buah sama kue tak saya makan. Kenapa? Plastiknya tak dibuka. Takut ada lalat itu. Masya Allah. Maka di negeri ini ulama dimuliakan, Masya Allah. Mudah-mudahan negeri ini menjadi baldatun thayyibatun. Amin, 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 amin. Rabbun ghafur. Tapi ulama ini akan punah, akan musnah kalau tidak kita jaga. Buya Hamka meninggal dunia, sampai hari ini belum ada penggantinya. Syekh Muhibbuddin Wali meninggal dunia, sampai hari ini belum ada penggantinya. Maka kalau pejabat, kalau pengusaha meninggal, belum meninggal udah ada penggantinya. Nah, betul. Tapi ulama tak. Nih, ini salah satu sindiran sebenarnya ya. Ketika pejabat, ketika pengusaha meninggal ataupun belum meninggal itu sudah ada penggantinya, tetapi para ulama yang tadi disebutkan seperti Buya Hamka, terus juga Syekh Profesor Dr. Muhyiddin Wali, itu belum ada penggantinya gitu kan. Sebenarnya itu sindiran keras untuk kita semua sebagai penerus ya, penerus yang akan menjaga keutuhan Islam itu sendiri. Makanya buat apa namanya, mungkin buat gue secara pribadi juga, oh ya Allah, berarti gue harus belajar lagi, belajar dan belajar untuk apa namanya, menjadi orang yang lebih baik di antara yang terbaik. Karena kenapa gitu kan, belajar itu jangan pernah puas walaupun kita sudah bisa memahami. Dan contohnya ya, walaupun kita sudah bisa memahami dan membaca yang namanya Al-Quran gitu kan, kita jangan bangga dulu, tapi di situ kan ada ilmu-ilmunya dan lain sebagainya, seperti nahwu sorof dan lain sebagainya. Kita harus kita pelajari lagi, kita gali lagi, kita kaji lagi, dan kita jangan pernah merasa puas, tergantikan. Oleh sebab itu, masukkan anak-anak kita ke sekolah agama. Jadi ya, itu cukup singkat dan cukup jelas apa namanya pembahasan dari siapa namanya, Ustadz Abdul Somad, Tuan Guru ya, Tuan Guru Ustadz Abdul Somad ini yang sangat luar biasa banget, yang sudah apa namanya, sudah sedikit menceritakan dan menjabarkan dan memberitahukan. Yang pertama itu adalah bahwasanya beliau mengatakan tadi penerjemah Al-Quran pertama kali ya di Nusantara, mungkin disebutin Nusantara apa negara Indonesia ya, tadi juga dikatakan Al-Quran diterjemahkan sebelum ada negara Indonesia, pokoknya di Nusantara, ibarat di Nusantara itu adalah oleh ulama asal Aceh, yaitu Syekh Abdul Rauf Asy-Syingkili ya. Dan banyak ulama juga yang dari Aceh itu menyebarkan agama apa namanya, ke seluruh Nusantara. Yang pernah gue reaction, yaitu ada Syekh Burhanuddin Ulakan ya dari Pariaman. Terus ada Syekh Abdul Muhyi Pamijahan dari Jawa Barat. Terus satu lagi ada Syekh Muhammad Yusuf itu ya, Al-Makassari. Itu dari Makassar, dan semuanya itu memang menjadi satu pohon gitu kan. Satu pohon dan berakar terus untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara. Mungkin berkat nenek moyang kita yang pertama kali ada di Aceh, kita bisa beragama Islam seperti ini ya, alhamdulillah banget gitu kan. Makanya buat semuanya juga sekali lagi nih, kita harus mencintai para ulama ya kan. Jangan pernah mendebatkan segala sesuatu yang memang ya itu nggak penting gitu. Karena kenapa, banyak banget sekarang contoh-contoh sahabat-sahabat kita sesama muslim itu saling diadu domba ya kan. Itu udah apa namanya, udah menjadi salah satu siasat gitu kan, siasat mengadu domba sesama muslim gitu kan. Sekarang contohnya ya kan, mungkin tanpa disadari gitu kan. Ini artinya apa gitu kan, silahkan buat teman-teman semua dibuka, open mind ya, bahasa Inggris ya, open mind gitu kan, dibuka. Banyak ulama yang meninggal di antara tanah,
air, udara, itu semuanya sekarang sedang bergejolak gitu kan. Banyak bencana itu di mana-mana. Banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar itu terjadi di mana-mana gitu kan. Itu salah satu contohnya apa gitu kan. Pertanda apakah itu gitu kan. Makanya buat teman-teman semua juga di sini, ayolah kita berbenah diri aja gitu kan. Ya bukannya berarti gue di sini berbicara apa namanya sudah menjadi orang yang sempurna, tidak gitu kan. Karena gue juga masih merasa diri gue rusak, kotor, hancur dan lain sebagainya. Tetapi apa salahnya ketika kita berusaha untuk memperbaiki kehidupan kita yang dari masa lalu itu kelam dan sekarang menjadi terang. Ibaratnya seperti bukunya Kartini, habis gelap terbitlah terang. Bener nggak? Jadi ngaco kan, gue jadi ngacapruk, maklum deh ya. Yang pastinya makasih banget ya buat semuanya udah ikutin perjalanan reaksi gue dari awal sampai akhir. Dan buat lo semua yang bergabung, jangan lupa langsung di subscribe channel gue biar channel gue tambah berkembang, karena channel ini bisa berkembang berkat kalian semua. Oke ya, mungkin sekian dulu kali ya reaction atau pelajaran tentang sejarah ini. Bukan sejarah sih sebenarnya, ini informasi tentang penerjemaah Al-Quran pertama kali menggunakan bahasa Melayu, yaitu Syekh Abdul Rauf Asy-Syingkil yang langsung disampaikan oleh Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Oke, gue Aditya sudah pamit dengan kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye bye. I love you.